Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Nurul Husna, NIM 2010301120. Saya akan meresum tugas dari skill lab modul anatomi dasar, materi anatomi vertebra dan pelvik, dosen pengampu Pak Tri Laksono. Yang pertama yaitu anatomi vertebra atau tulang belakang. Vertebra dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu 7 cervical vertebra, yang kedua 12 thoracic vertebra, yang ketiga 5 lumbar vertebra, dan yang keempat yaitu sacrum, yang kelima coccyx. Tugas dari vertebra yaitu melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Tulang vertebra terdiri dari 33 tulang, yang mana 24 tulang saling bersendi membentuk kolumna vertebracilis atau sifatnya fleksibel. Maksudnya fleksibel yaitu dapat membungkuk, berputar ke samping kanan dan ke samping kiri. Lalu 24 tulang ini dibagi lagi menjadi 7 buah vertebra cervicalis, 12 buah vertebra thoracalis, dan 5 buah vertebra lumbalis. Lalu sisanya yaitu 1 buah os sakral. Os sakral ini penyatuan dari 5 buah tulang, dan 1 buah os coccygeus. Os coccygeus itu disebut juga dengan tulang ekor. Tulang ini yaitu penyatuan 3-5 buah tulang. Lalu struktur vertebrae. Struktur vertebrae yang pertama yaitu dibentuk oleh korpus atau badan tulang sebagai penerima beban. Yang kedua, orkus ring bulat sebagai pelindung spinal koral. Yang ketiga, processus spinous dan processus transversus komponen mekanik. Lalu bagian vertebra secara umum yaitu corpus, foramen vertebracilis, processus spinous, dan yang terakhir yaitu processus transversus. Struktur cervical, thoracal, dan lumbar itu berbeda. Kalau C1 atau cervical 1 itu ada facies atau permukaan sendi berhubungan dengan tengkorak atau kranium, itu C1. Lalu yang kedua yaitu C4, cervical 4, itu bentuknya lebih ramping daripada C1. Lalu ada thoracal dan lumbar. Yang terakhir sacrum. Sacrum itu adalah 5 tulang menjadi 1. Yang pertama itu cruta sacralis mediana, yang kedua linea transversus, fungsinya yaitu menghubungkan foramen. Yang ketiga promontorium. Selanjutnya ada ligamentum, penguat kolumna vertebra, yang itu ada 6. Yang pertama ligamen longitudal anterior. Ligamen ini yang terbentang sepanjang bagian depan atau korpus kolumna. Yang kedua ligamen longitudal posterior. Ligamen ini ada pada bagian belakang korpus dan menutup bagian depan spiral kanal. Yang ketiga ligamen plovum. Ligamen ini membentang bagian dalam arkur dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Yang keempat, ligamen interspissus. Ligamen ini menghubungkan tiap processus spinous atas dan bawahnya. Yang kelima, ligamen supraspinosus. Ligamen ini mulai dari C7 sampai sacrum yang terletak di belakang ligamen interspissus. Dan yang terakhir yaitu ligamen intertransversum. Tiap processus transversus. Lalu ada otot-otot sekitar vertebra. Otot-otot sekitar vertebra dibagi menjadi 2, yaitu sisi posterior atau belakang dan sisi lateral atau samping.
Nah, sisi posterior itu dibagi menjadi dua. Yang pertama deep atau kiri, dan yang kedua superficial. Nah, deep ini dibagi lagi menjadi 5. Ada transversus spinalis, longissimus, iliocostalis, spinalis, dan serratus posterior. Sedangkan superficial yaitu latissimus dorsi. Yang kedua yaitu sisi lateral atau samping, ada 2, yaitu quadratus lumbarum dan psoas. Selanjutnya ada otot-otot dinding perut. Yang pertama rectus abdominis, transversus abdominis, obliquus internus, dan yang terakhir obliquus externus. Selanjutnya yaitu bidang gerak. Bidang gerak ada 3. Yang pertama bidang sagital, yang kedua bidang frontal, dan yang ketiga bidang transversal. Bidang sagital itu bidang yang membelah tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Yang kedua yaitu bidang frontal. Bidang frontal itu bidang yang membelah tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan belakang. Sedangkan bidang transversal yaitu bidang yang membelah tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan bawah. Gerakan pada vertebra itu ada 3. Yang pertama membungkuk ke depan atau fleksi, dan membungkuk ke belakang atau ekstensi, terjadi di bidang sagital. Lalu yang kedua yaitu miring ke samping kanan dan kiri atau lateral fleksi. Gerakan ini terjadi di bidang frontal. Lalu yang terakhir memutar atau rotasi, terjadi di bidang transversal. Selanjutnya kelainan pada tulang belakang. Yang pertama kifosis, yaitu tulang belakang bungkuk ke depan. Yang kedua yaitu lordosis. Lordosis itu tulang belakang bungkuk ke belakang atau terlalu tegak. Dan yang ketiga yaitu skoliosis, tulang belakang miring ke samping kanan atau kiri. Skoliosis juga bisa diartikan perubahan kurva tulang belakang ke arah lateral diikuti dengan rotasi. Lalu selanjutnya ada diskus intervertebralis. Intervertebralis itu di antara vertebra 1 dan lainnya. Ciri-cirinya yang pertama bantalan sendi di antara 2 korpus vertebrae. Yang kedua nukleus pulposus atau di dalam, dibungkus analus fibrosus atau di luar. Yang ketiga bahan dasar nukleus itu cairan kental atau kenyal, terbungkus analus fibrosus, tersusun lembaran berlapis yang kuat. Lalu fungsi nukleus yaitu memungkinkan gerak luas dan sebagai shock absorber. Sedangkan fungsi anulus yaitu menerima beban nukleus dan stabilitas pasif. Yang terakhir dari anatomi vertebra yaitu prolop diskus intervertebralis atau pecahnya diskus intervertebralis. Yang pertama kompresi pada diskus intervertebralis dapat mengakibatkan nukleus pulposus mengalir keluar ke berbagai arah. Yang kedua, prolop diskus intervertebralis dapat terjadi karena kerusakan anulus fibrosus sebagai hasil mikrotrauma yang berulang. Yang ketiga, mengangkat beban berat posisi fleksi mempermudah terjadinya prolop diskus intervertebralis. Selanjutnya anatomi pelvik atau panggul. Bagian pelvik yang pertama yaitu tulang ilium. Jika tulang ilium bertemu dengan sakrum, itu dinamakan sacroiliac joint atau sendi sacroiliac. Yang kedua yaitu cresa iliac. Nah, cresa iliac itu bisa diraba di panggul belakang. Selanjutnya anterior superior iliac spinae. Ini terdapat pada panggul bagian depan dan ada tonjolan. Lalu yang keempat yaitu anterior inferior iliac spinae, ada pada pangkal paha. Lalu yang terakhir yaitu simfisis pubik. Simfisis pubik itu pertemuan antara ilium kanan dan kiri di sekitar anus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.